إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, Bapak dan para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berjumpa di insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di tafsir juz amma, dan kita pada malam hari ini akan membahas surat yang sudah kita baca dan sering dibaca oleh imam dalam salat, mungkin kita sendiri juga membaca, yaitu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, harapannya dan kita memahami tafsir surat Ad-Duha, kualitas ibadah salat kita sehingga kita mendapatkan kenikmatan saat melaksanakan ibadah salat, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya salat itu adalah hiburan bagi beliau, kesenangan beliau. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qurratu aini fis shalah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebahagiaanku ketika aku salat. Demikian juga Nabi SAW bersabda kepada Bilal ibn Rabah ketika waktu salat telah datang. Nabi SAW bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, kumandangkan azan. Kumandangkan azan. Wahai Bilal, kumandangkanlah azan. Jadikan kami istirahat dengan salat. Maka dahulu para sahabat Rasul dan para sahabat merasa nyaman ketika melaksanakan salat. Bahkan salat merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nanti, dan salah satu sifat dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak di bawah naungan Allah, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya selalu tertambat dengan masjid. Kapan saja dia keluar masjid, dia bertanya kapan lagi datang waktu salat. Dan salat merupakan ibadah yang agung, ibadah yang besar, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dan juga untuk melaksanakan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian semua dengan salat dan sabar. Dia dengan kesabaran dan dengan salat. Insyaallah semoga dengan kita mempelajari surat Ad-Duha ini, surat yang sering kita baca, akan menambah kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah salat. Sebelum kita masuk pada tafsir juz amma pada surat Ad-Duha, insyaallah kita akan membaca surat ini. Insyaallah jamaah sekalian dapat mengikuti setelah kami membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث InsyaAllah barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima qiraah kita dan menambah kebaikan kita di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surat Ad-Duha merupakan surat nomor 93 di dalam Al-Quran. Ad-Duha artinya waktu duha. Ad-Duha artinya waktu duha. Walaupun nanti kita akan bahas ada beberapa pendapat ulama tentang wad-duha, apakah waktu duha ataukah siang, atau nanti kita bacakan pembahasannya. Namun secara umum maknanya ad-duha adalah waktu duha yang kita ketahui. Surat ad-duha ini terdiri dari 11 ayat dan dia merupakan surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah di kota Mekah. Surat ini adalah surat Makkiyah. Dan para ulama sepakat bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Sejatinya surat Ad-Duha ini memiliki kaitan yang begitu erat dengan surat setelahnya yang kita bahas kemarin, surat Asy-Syarah, surat Al-Insyirah. Kenapa? Karena pada surat Al-Insyirah, dalam surat Asy-Syarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nikmat-nikmat maknawiyah. Bukankah kami telah lepaskan beban darimu wahai Muhammad, ya? Dan nikmat-nikmat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang lain dan nikmat yang bersifat zahir. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya sejatinya surat Ad-Duha itu satu bagian dengan surat Al-Insyirah, surat Asy-Syarah. Ya, karena maknanya sama, berdekatan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang dijelaskan dalam dua surat tersebut. Jadi kandungan dalam surat Ad-Duha ini tidak lain dan tidak bukan menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW tidak bersedih, tidak merasa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nikmat tersebut, kembali mengingat sehingga Nabi SAW tidak merasa ditinggalkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat pelajaran yang penting jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa suatu saat atau pernah dalam hidup kita merasa jauh dari Allah, ditinggal oleh Allah, sepertinya Allah tidak membantu kita, sepertinya Allah tidak sayang dengan kita. Mungkin pernah ada dalam diri kita seperti itu. Namun untuk mengobati rasa tersebut, mari kita ingat-ingat kembali dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita nyawa, Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita pikiran yang jernih, pikiran yang normal. Kalau seandainya Allah benci dengan kita, tentulah Allah Subhanahu wa taala telah cabut itu semua. Tidak memberikan kita kesempatan lagi untuk beribadah kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat menambah bekal-bekal akhirat, mengizinkan kepada kita untuk bertaubat kepadanya, untuk kembali kepadanya. Maka itu semua merupakan nikmat-nikmat yang tidak boleh kita lupakan. Maka kalau kita merasa jauh, tidak
namanya tidak disayang oleh Allah, sepertinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membantu kita, maka coba kita ingat-ingat kembali betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu oleh Allah. Ya, maka hendak apabila tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kembali kenikmatan-kenikmatan yang dulu pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian surat ini terdapat sebab turunnya ayat atau sebab turunnya ini. Babun, ada asbabnya. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, demikian juga dalam tafsir yang lain seperti asbabun nuzulil wahyi. Dikatakan oleh para ahli tafsir bahwasanya salah satu sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi SAW terputus dari menerima wahyu. Jadi Nabi SAW tidak menerima wahyu, dan Nabi SAW merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi khawatir Allah benci dengan dia. Jibril tidak datang untuk memberikan wahyu, padahal sebelumnya Jibril alaihi salatu wasallam selalu datang untuk memberikan kepada Nabi SAW. Ketika itu berhenti, maka terdapat rasa khawatir, terdapat rasa takut dari Nabi SAW. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala membencinya. Ditambah lagi datang seseorang ya dari orang Quraisy, orang musyrik, datang menjenguk Nabi SAW, datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan bahwasanya Nabi SAW sampai jatuh sakit. Maka ketika Nabi SAW sakit, datanglah orang kafir Quraisy tersebut. Dikatakan dia adalah istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Ummu Jamil. Datanglah istrinya Abu Lahab tersebut, dan itu merupakan istri pamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa kita itu tantenya Nabi Muhammad SAW, bibinya Nabi. Ketika Nabi SAW ketika dia datang menemui Nabi SAW, bukan untuk menghibur, namun dia mengatakan, ya Jibril, setanmu yang selama ini datang menjempuimu sudah tidak datang. Sepertinya dia tidak mau lagi datang menemuimu. Maka makin sedihlah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Ad-Duha untuk membantah semua statement tersebut, untuk membantah semua pikiran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak juga membenci. Ya, maka kita katakan di sini bahwasanya diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, dia berkata, ihtabasa Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak datang. Ya, artinya terhenti dari menyampaikan wahyu. Faqalat imra'atun min Quraisyin, datanglah seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejek, menghina dan menghancurkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan tersebut, abta'a alaihi syaitanuhu, ya setannya telah terlambat dari mendatanginya. Setannya sudah tidak datang lagi. Fanazalat wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, sungguh Tuhanmu sekali-kali tidak meninggalkanmu dan tidak juga membenci. Ya, ini salah satu cerita yang disampaikan tentang sebabnya turunnya hadis ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw salasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sakit sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melaksanakan ibadah salat. Ya, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Biasanya Nabi SAW setiap malam sholat. Maka ketika Nabi SAW sakit, Nabi SAW tidak sholat 2 malam atau 3 malam. Lalu datang seorang wanita, Faja'at imra'atun, dikatakan bahwasanya itu adalah Ummu Jamil, istrinya dari Abu Lahab. Lak perempuan itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka.
Sungguh aku berharap setan yang selama ini datang kepadamu itu pergi meninggalkanmu. Yang dimaksud adalah Jibril. Jadi Jibril dibilang oleh wanita tersebut adalah setan. Kenapa? Karena dibilang bahwasanya Muhammad ini kemasukan. Ya, Muhammad ini sudah kerasukan sehingga gila. Dia ngomongnya yang aneh-aneh. Masa kita meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah, menyembah Tuhan yang satu? Ini kan aneh. Maka ketika ini terputus, ya, ketika Nabi SAW tidak sakit, kemudian dia tidak bisa sholat malam, maka datanglah wanita untuk menjenguknya dan mengatakan, wahai Muhammad, aku sangat berharap bahwasanya setan yang selama ini datang menemuimu itu sudah tidak pernah lagi datang menemuimu. Maka Nabi SAW pun merasa sedih. Apa gara-gara aku tidak sholat malam sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan Jibril untuk datang menemuiku? Ya, falam arahu qurbaka mundu lailataini aw salasan. Aku melihat ya engkau tidak sholat malam ya 2 hari atau 3 malam ini. Ya, aku berharap dia tidak datang, kata wanita tersebut. Fa anzalallahu azza wajal, maka Allah menurunkan surat duha, demi waktu duha, wal laili iza saja, demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, sungguh Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini kata ya sahabat Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Dan ketahuilah wanita itu adalah Ummu Jamil bintu Harb. Dia adalah Ummu Jamil, saudara dari Abu Sufyan, dan dia adalah istri dari Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW. Dan telah kita bahas pada surat Al-Lahab bahwasanya Abu Lahab itu sekeluarga kompak, tapi bukan dalam ketaatan, dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala murkai Abu Lahab dan Allah turunkan surat. Dia masih hidup di dunia tapi telah divonis masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, malu kasab, saya selana ronza talahab, wa mra'atuhu ummu jamil, istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nah, inilah sebab turunnya surat Ad-Duha ini. Ya, sebab turunnya surat Ad-Duha ini. Sekarang kita masuk pada tafsir surat Ad-Duha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wad-duha, demi waktu duha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Ya, dan jamaah sekalian, sejatinya waktu duha itu mulai dari matahari yang naik. Dikatakan bahwasanya tahapan matahari itu yang pertama adalah muncul fajar, terbit fajar. Kemudian selanjutnya adalah terbitnya matahari. Kemudian habis terbitnya matahari, matahari mulai menaik. Itu kira-kira 15 menit. Maka di sini waktu awal duha. Yang sebagian para ulama mengatakan inilah waktu sholat isyraq, sholat syuruk. Bukan begitu matahari terbit, bukan. Namun 15 menit, 10-15 menit atau 20 menit setelah matahari itu terbit. Jadi harus naik dulu. Adapun ketika matahari terbit, kita dilarang untuk sholat. Dilarang untuk sholat. Nabi SAW melarang kita untuk sholat pada 2 kondisi. Yang pertama ketika matahari terbit, yang kedua ketika matahari tenggelam. Karena kata Nabi SAW, disitulah setan menunjukkan tanduknya. Ya, maka kita dilarang sholat. Maka ini catatan bagi bapak-bapak sekalian yang sudah sholat subuh, duduk di masjid menunggu zikir, ingin mendapatkan pahala haji dan umrah, maka tafadhol silahkan. Namun pastikan kita sholat isyraqnya 15 menit minimal setelah terbit matahari. Jangan begitu lihat, sudah masuk nih, sudah terbit matahari langsung sholat. Maka itu waktu terlarang, ditahan dulu 15 menit setelah waktu terbitnya fajar baru kita sholat. Dan itu disebut waktu duha pertama. Waktu duha sampai kapan? Sampai mendekat kepala kita. Ya, kalau kita sekarang zuhurnya jam 12-an, maka setengah 12 lah. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya 7 menit sebelum waktu zuhur atau 10 menit sebelum waktu zuhur, ya. Jadi jam 11 masih waktu duha. Setengah 12 juga masih waktu duha kalau mataharinya kalau zuhurnya jam 12 lewat misalnya, jam 12 teng, itu pas di tengahnya. Karena kita sholat zuhur itu bukan pas matahari di tengah kepala kita, bukan, tapi zawal.
sedikit melenceng dari tengah, baru kita masuk waktu zuhur, ya. Maka itulah yang disebut waktu duha. Maka para ulama berselisih pendapat tentang makna duha. Yang pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan waktu duha adalah waktu duha yang kita kenal. Waktu duha adalah waktu duha, ya. Yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud waktu duha adalah siang hari. Siang hari secara keseluruhan, bukan hanya waktu duha, tapi dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu disebut siang. Maka itulah disebut waktu duha. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka tidur? Allah sebut bayatan, malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun." Allah katakan duhan. Apakah penduduk negeri itu merasa aman datang siksa kami di waktu duha, sedangkan mereka sedang bermain-main? Duha artinya waktu siang. Namun wallahu a'lam bishawab, ya, yang tepat bahwasanya ya ad-duha adalah waktu duha. Waktu duha, bukan semua hari, bukan semua siang, namun yang lebih tepat makna duha adalah waktu duha yang telah kita kenal. Kenapa waktu duha disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keutamaan-keutamaan yang ada pada waktu duha. Ya, salah satunya bahwasanya waktu duha itu adalah waktu ibadah. Waktu duha itu adalah waktu ibadah. Kenapa? Karena sebelum waktu duha kita dilarang untuk ibadah. Selesai kita sholat fajar, ketika selesai kita sholat subuh, maka tidak boleh kita sholat sampai matahari terbit dan naik. Kita tidak boleh sholat. Makanya habis sholat subuh, boleh tidak kita sholat sunnah? Tidak ada sholat sunnah, kecuali bagi yang belum sholat subuh, silakan sholat. Kata Nabi SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang belum sholat, hendaklah dia sholat. Karena ketiduran, bangun langsung sholat, atau dia lupa, ingat langsung sholat. Tapi kalau sholat sunnah setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah setelah subuh, maka terlarang. Sampai kapan? Sampai terbit matahari dan meninggi, yaitu awal waktu duha. Maka disitulah waktu ibadah boleh lagi dilakukan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wadduha, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadduha, demi waktu duha, yaitu wa ibaduhul ladzi ya'budunahu fi waqtid duha. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi hamba-hambaku yang sedang beribadah kepadaku di waktu duha. Gitu. Itu sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang kedua, bahwasanya di waktu duha itu terdapat salat yang kita kenal dengan salat duha. Yang kita kenal dengan salat duha. Yang salat duha sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Salatul awwabina hina tarmadul fisalu." Kata Nabi SAW, salatnya awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan awab ini salah satu pujian yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Dawud, "Ni'mal abad innahu awwab." Dawud itu Ayub, ya, atau Dawud, nabi tersebut adalah nabi yang sebaik-baik hamba. Kenapa? Karena sifatnya awwab, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat, kembali kepada Allah bersyukur. Ketika melakukan dosa dan maksiat, kembali kepada Allah dengan bertobat. Ya, ketika dia senang, kembali kepada Allah. Ketika dia sedih, kembali kepada Allah. Itu namanya awwab, selalu kembali kepada Allah. Dan salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah salat apa? Hina tarmadul fisalu. Ketika unta beranjak dari duduknya. Ketika anak-anak unta beranjak dari duduknya. Jadi anak-anak unta duduk. Kemudian ketika matahari naik, maka dia merasa kepanasan. Tanah yang dia selama ini gunakan untuk duduk panasan, maka dia berdiri. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang dimaksud adalah kapan waktu anak unta tersebut berdiri karena kepanasan, sekitar jam 10 pagi.
sekitar jam 10 pagi. Dikatakan inilah waktu terbaik kalau kita ingin melaksanakan solat duha. Itu dikenal dengan solatnya awabin. Solatnya siapa? Solatnya awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi solat duha itu jam 10? Enggak. Yang terbaiknya di kisaran jam tersebut. Namun boleh kita solatnya dari pagi. Boleh kita solatnya dari pagi. Namun waktu yang terbaiknya adalah ketika jam 10-an itu. Sebagaimana solat malam, boleh enggak solat malam di awal malam? Boleh. Tapi yang terbaik adalah sepertiga akhir malam, ya. Begitu juga solat duha. Rakaat Ustaz kalau mau solat duha. Ya, ke solat duha minimal 2 rakaat. Ya, karena solat siang itu jumlahnya atau bilangnya genap. Berbeda dengan solat malam, ada solat penutup namanya solat witir dan boleh dengan bilangan 1. Ya, solat witir boleh 1 rakaat. Tapi kalau solat duha tidak boleh, minimal 2. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, ya. Boleh 12, boleh. Ya, boleh. Nabi SAW pernah melakukan solat duha, ya. Dan Nabi SAW mengatakan solat duha itu adalah solatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim sebagaimana dinilai hasan dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Nabi SAW bersabda, la yuhafizu ala salati duha illa awwabun qala hiya salatul awwabin. Kata Nabi SAW, tidaklah orang yang selalu menjaga solat duha kecuali dia adalah awwab, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya salatul awwabin. Solat duha itu adalah solatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wad duha, demi waktu duha, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, yuk ibadah di waktu duha. Mari kita ibadah di waktu duha walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, ya. Maka kita berusaha. Ini merupakan nasihat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Kita memiliki waktu yang panjang. Anggap saja dari jam 6:30. Sekarang mataharinya naik 6:30 sampai jam 11:30. Berapa jam tuh? 7:30 hingga 9 hingga 10 hingga 11 hingga 12. 5 jam. Masa tidak bisa kita sisihkan 5 menit untuk 2 rakaat? Ya. 5 menit. Ya, berapa persennya itu? Kecil sekali. Maka ini dan 2 rakaat itu menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an bersumpah dengan waktu. Dan ini termasuk wad duha, demi waktu duha. Riwayat dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri, demi waktu asar. Dalam riwayat yang lain dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri, demi waktu fajar. Dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman wal lail, ya, demi malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita dan ingin mengingatkan kita betapa berharganya waktu bagi seorang beriman. Inilah modal utamanya. Kita kira modal utama itu adalah harta, tidak salah. Modal utama adalah waktu. Harta hilang bisa dicari, Pak. Waktu hilang kemana hendak dibeli? Mau beli di mana waktu? Dan betapa banyak manusia paling mudah menyepelekan waktu. Dia sangat menjaga hartanya, jangan sampai hilang. Tiap kali dia hitung, wah, ya, coba lihat kenek bis, oh dihitung terus, ya. Coba hitung, coba lihat orang yang kerja di SPBU, dihitung terus itu. Ya. Hartanya dihitung-hitung, Pak. Waktunya dia tidak pernah merasa pelit dengan waktu. Dia hamburkan saja waktunya. Dan na'udzubillah kita hidup di zaman fitnah. Ya, betapa banyak orang menghabiskan waktu untuk menghilangkan waktu orang lain. Kan sekarang kita hidup di zaman konten. Orang banyak menghabiskan waktu untuk bikin konten dan kontennya tidak bermanfaat, melalaikan. Bukan hanya melalaikan, menjatuhkan orang dalam dosa dan maksiat. Dan betapa banyak orang yang menghabiskan waktu untuk menontonnya. Dia habiskan waktu untuk apa? Untuk membuat konten, habis waktunya, dan dia menjadikan orang habis waktu untuk menonton apa yang dia buat. Na'udzubillah. Ya, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadikan orang lalai. Dan kita pun jangan sampai lalai, karena sesuatu yang paling berharga dari manusia adalah waktunya. Ya, yang lain bisa dibeli, Pak.
Tapi waktu tidak bisa. Silakan cari di mana saja, tidak bisa beli waktu, tidak bisa. Bisa kita mengulang kita? Tidak bisa. Namun ada solusi bagi kita yang telah merasa kehilangan banyak waktu. Ada solusinya. Allah Subhanahu wa taala solusi agar kita dapat memperbaiki masa lalu kita adalah dengan bertaubat. Solusi agar kita dapat memperbaiki masa lalu kita adalah dengan taubat. Dan solusi agar kita dapat memperbaiki masa depan kita adalah dengan berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lelah. Jangan lemah dan jangan lalai, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman dengan waktu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili idza saja," dan demi malam apabila telah sunyi. Lagi-lagi Allah bersumpah dengan waktu. Sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya Allah berfirman wadduha, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan demi hamba-hambaku yang beribadah kepada Allah di waktu duha, demikian juga Allah berfirman dengan walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Demi hamba-hambaku yang sedang beribadah kepadaku di kala malam telah sunyi. Dan ini merupakan keutamaan. Kita manfaatkan sepenggal waktu pagi, sepenggal waktu duha untuk ibadah. Demikian juga kita manfaatkan sepenggal waktu malam untuk ibadah. Anggap kita memiliki malam, Pak. Malam sekarang 6:30 malam misalnya, berakhir sampai jam fajar datang. Anggap 4:30. Jadi kita punya berapa? 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 10 jam. Masa kita nggak bisa sholat 10 menit, Pak? Ya, ini menjadi koreksi kita. Bahkan ada keringanan dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia sholat di awal malam. Silakan sholat sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur, silakan. Ini kemudahan. Namun betapa banyak kita lalai. 10 jam kita punya, masa 10 menit tidak bisa? Siang hari 5 jam kita waktu duha punya, masa 5 menit tidak bisa? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha wal laili idza saja. Ya, demi malam apabila malam itu telah sunyi. Dan malam memiliki banyak sekali keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Muddatsir, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwa muqila. Kami jadikan malam itu lebih dapat, ya, bacaan itu memasuk dalam hati. Jadi kalau kita mau tadabbur Al-Quran di malam hari, Pak, di saat sudah sunyi, sudah sepi, sehingga hati kita tidak sibuk dengan pekerjaan. Kalau siang sibuk kita dengan pekerjaan. Dan ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Waktu untuk kita ibadah di waktu duha 5 jam tadi kita hitung. Cuma 5 menit kita ambil. Malam hari 10 jam, banyak waktunya kita bisa manfaatkan, terutama untuk kita tadabbur. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, namun untuk dipahami, untuk ditababburi. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an? Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfal? Apakah hati mereka telah ada gembok-gembok yang mengunci hati mereka? Maka Quran butuh ditadabburi. Nah, kita sudah belajar tafsirnya sampai surat Ad-Duha, baca lagi catatan kita, renungi apa yang telah kita yang telah kita dengar, renungi di malam hari. Ya, saat semua sunyi, anak kita telah tidur, istri telah tidur, bangun kita, sholat 2 rakaat, tutup dengan 1 rakaat witir, kemudian kita tadabbur, kita ingat dengan dosa-dosa kita ingat dengan kelalaian-kelalaian kita ingat dengan waktu kita yang begitu cepat meninggalkan kita. Perasaan baru kemarin penutup tahun, sekarang kita berada di akhir bulan pertama di tahun 2023, cepat sekali berjalan. Kenapa kita tidak merenung? Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia kerjakan untuk bekal kehidupannya esok hari, yaitu kehidupan akhirat. Coba kita hitung, sudah cukupkah bekal kita? Betapa panjangnya hidup kita setelah kematian itu, Pak. Panjang sekali. Ya, ada orang yang telah meninggal. Misalnya ada orang meninggal tahun 1992 telah meninggal. Dia meninggal saat usianya 25 tahun. Dia meninggal tahun berapa? 1992. Sekarang berapa umurnya dalam kubur?
sudah 30 tahunan. Umur dia di dalam kubur jauh lebih lama daripada umur hidupnya di dunia. Ya. Coba kita hitung Fir'aun, berapa hidupnya Fir'aun? Anggap 100 tahun. Sekarang berapa lama dia mati? Berapa lama dia mendapatkan siksa kuburnya masa hidupnya? Maka kita membandingkan itu semua, itu baru di alam kubur, belum lagi lanjut ke alam akhirat. Maka kita benar-benar memanfaatkan waktu kita. Maka berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wahai hamba Allah, kalau kita tidak bisa menambah ketaatan, maka tahan jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Itu kaidahnya. Kalau kita tidak bisa menambah ketaatan, maka tahan jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Ya, tahan diri kita. Ya, tahan diri kita. Dan itu kaidahnya dalam agama kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal, "Ya ala adulluka ala malaki dzalika kulli." Wahai Muadz, maukah aku beritahu dengan satu amalan yang dapat mencakup semua kebaikan tadi? Kata Muadz bin Jabal, "Bala ya Rasulullah, tentu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kuffa anka hadza." Jaga lisanmu ini, artinya diam. Kalau kita tidak bisa menambah kebaikan, jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu adalah orang Islam lain aman dari gangguan tangan dan lisannya. Maka kalau kita tidak bisa menambah ketaatan, jangan sampai membuat dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ketiga, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Dan ini merupakan poin pentingnya Bapak-bapak sekalian, para ikhwan. Poin penting Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, khawatir wahyu terputus, tidak sampai lagi kepada beliau. Kemudian beliau sakit, kemudian beliau tidak melaksanakan salat malam. Beliau khawatir Allah Subhanahu wa taala benci dengannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah ucapan tadi orang wanita Quraisy tadi dan mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membenci. Dan di sini kalau kita belajar bahasa Arab jamaah sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma wadda'aka." Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ada ka. Ka di sana menjadi objek. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Sedangkan pada yang selanjutnya qala, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan ka, tidak mengucapkan mu. Salah satu faedahnya dikatakan para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup mendengar Allah benci kepadanya. Mendengarnya saja tidak sanggup, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir Allah Subhanahu wa taala benci dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan kalimat kamu pada kalimat benci. Makanya kita dapatkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mau ikut bagi kaidah bahasa Arab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan ka kamu, mencukupkan dengan kalimat qala. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak juga membenci. Ya, ini betapa Allah Subhanahu wa taala cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kaidah dalam kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sifat yang sifat tersebut merupakan sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan, tiadakan dari dirinya, maka kita wajib menetapkan sifat kebalikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala datang, misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat pada dirinya la sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Apa sifat yang harus kita tetapkan? Berarti Allah selalu terjaga. Ya, paham ya jamaah sekalian ya? Jadi Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, berarti sifat Allah selalu terjaga. Ya. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, berarti sifat yang harus kita tetapkan, Allah itu selalu terjaga. Demikian juga pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak membenci. Berarti lawan dari benci apa? Cinta, sayang. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak membencimu, bahkan mencintai dan menyayangimu wahai Muhammad. Dan ini merupakan hiburan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bagi siapa yang merasa dirinya
galau, hendaklah dia membaca surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, bahkan Tuhanmu sayang denganmu. Sebanyak apapun dosa dan maksiat kita, kalau Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah tunggu taubat kita. Dan sebagaimana telah kita bahas pada kitab Minhajul Muslim, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat seorang hamba kepada Allah daripada seorang yang kehilangan tunggangannya. Telah kita jelaskan kisah tersebut, ya. Allah lebih cinta, lebih sayang, lebih bahagia ketika datang hamba meminta taubat kepadanya daripada orang yang kehilangan tunggangannya, harta bendanya ada di tunggangan tersebut, makanannya, minumannya ada di tunggangan tersebut, kemudian tunggangan tersebut balik lagi. Senang tak? Senang sekali. Allah lebih sayang daripada orang tersebut ketika hamba taubat kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawabina." Allah mencintai orang yang berkali-kali taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang yang selalu berusaha membersihkan dirinya, termasuk membersihkan dari dosa dan maksiat. Naam. Bahkan Syekh As-Sa'di yang memiliki kitab tafsir As-Sa'di mengatakan dalam menafsir ayat ini, kata beliau, "Ma taraka munzu i'tana bika wala ahmalaka munzu rabbaka wa ra'ak bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyatin wa yu'lika darajatan ba'da darajatin." Makna dari ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, artinya ma tarakaka munzu i'tana bika. Kami tidak, ya Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad sejak Allah Subhanahu wa taala memperhatikanmu. Allah memperhatikan Nabi SAW sejak kapan? Sejak Nabi lahir, sejak Nabi dalam susuan. Diperhatikan enggak? Kita telah jelaskan bahwasanya Nabi SAW dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci dengan air Zam-Zam oleh Jibril. Berarti diperhatikan enggak? Diperhatikan. Kata Syekh Sa'di, Allah tidak pernah meninggalkanmu Muhammad sejak Allah memperhatikanmu. Wala ahmalaka mundu rabbaka war'ak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkanmu sejak Allah mendidikmu, membesarkanmu dan menjagamu. Tidak pernah. Bal lam yazal yurabbika, bahkan sampai sekarang, pada ayat ini turun, sampai sekarang Allah masih mendidikmu, menjagamu dan memberikan pendidikan terbaik untuk dirimu. Wa yu'lika darajatan ba'da darajah. Dan Allah Subhanahu wa taala sedang meninggikan derajatmu sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, derajatmu makin tinggi wahai Muhammad. Bagaimana derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam makin tinggi? Dengan ujian-ujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan. Ya, bukankah ujian yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makin banyak, makin sengit, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dengan kemenangan pada Badar. Ya, perang Badar itu merubah segala sesuatunya. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian, yang terakhir, walal akhirah, yang terakhir, khairul laka minal ula, itu lebih baik daripada yang sebelumnya, yang permulaannya. Ya, dikatakan di sini sesungguhnya yang terakhir bagi Nabi lebih baik daripada yang awal. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, inilah dalil bahwa tingkatan atau level Rasulullah SAW selalu naik setiap saat. Seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW terus berdakwah. Kenapa? Karena pengikut Nabi SAW mengamalkan apa yang diajarkan. Kenapa? Karena pengikut Nabi SAW makin bertambah dan Nabi SAW mendapatkan pahala-pahala itu semua. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, kemudian orang tersebut melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Makin banyak yang melakukannya, makin banyak tak pahalanya? Makin banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu meninggikan derajat Nabi SAW. Belum lagi cobaan-cobaan yang dialami oleh Nabi SAW, itu juga yang meninggikan derajat Nabi SAW. Insyaallah kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita masih di ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula.
Dan sungguh yang akhir itu lebih baik dari engkau daripada yang permulaan, wahai Muhammad. Artinya kondisi Nabi SAW jauh lebih baik di akhirnya daripada di awal. Sekarang engkau merasa sedih, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik di akhir. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, tidaklah Nabi SAW kecuali berlalu hari naik tingkatan derajatnya. Nah, naik tingkatan derajatnya. Demikian juga berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat dan yang terakhir itu lebih baik darimu wahai Muhammad daripada yang pertama. Yang dimaksud adalah waddarul akhiratu khairul laka min hadhid dar, negeri akhirat itu lebih baik dari untukmu wahai Muhammad daripada negeri ini. Negeri akhirat jauh lebih baik daripada negeri ini. Lihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadan nasi fid dunya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling zuhud dengan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kepentingan dengan dunia ini, bapak-bapak sekalian, para ikhwan. Tidak ada kepentingan sama sekali, kecuali menjadikan dunia ini adalah sarana menggapai akhirat. Sarana menggapai akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dengan dunia. Ceritakan bahwasanya suatu hari Nabi SAW pernah tidur di alas yang kasar, sehingga ketika Nabi SAW bangun, maka ada guratan-guratan di badannya. Falamma istaiqadha ja'altu amsahu jambahu wa qultu, maka kata Umar Ibnul Khattab, maka berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, ketika Nabi SAW bangun, Abdullah Ibnu Mas'ud mengusap bagian punggung Nabi yang terdapat guratan tersebut. Kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah engkau meminta sedikit saja dibentangkan dari dunia ini? Maka Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Ma'ana wad dunya innama masali wa masalud dunya karaqibin zalla tahta syajaratin summa raha wa taraka. Sejatinya hakikat aku dengan dunia seperti orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia berteduh di bawah pohon, kemudian dia segera meninggalkan pohon tersebut. Itu permisalan Nabi SAW dengan dunia. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abdullah Ibnu Umar, seorang anak muda yang rajin beribadah, yang memiliki kecerdasan, anak dari sahabat Nabi SAW yang mulia, Abdullah Ibnu Umar. Apa kata Nabi SAW memberikan nasihat kepada orang yang dia cintai? Kata Nabi SAW, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wahai Abdullah, wahai anak dari sahabatku, wahai anak dari orang yang aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan dan memenangkan Islam ini, Umar Ibnul Khattab, wahai anak dari sahabatku, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing, Pak, kalau bekerja tidak peduli, tidak ada gengsi. Coba orang merantau, ada gengsi tidak? Tidak ada gengsi. Begitu juga kita dalam mengejar akhirat, nggak ada gengsi. Biarlah orang mengatakan kita apa, tidak peduli kita, karena kita ini gharib, orang asing, orang yang sedang merantau ingin mendapat kesuksesan di tanah rantau, Pak. Yang agar kita ketika kita sukses, kita bisa membawa harta benda tersebut ke kampung halaman. Walaupun sekarang definisi merantau juga telah berubah, sukses di rantau, tidak balik lagi ke negeri asal, bikin rumah di sana, bikin kampung baru di sana. Orang merantau itu ketika dia sukses di tanah rantau, dia pulang untuk memberikan kebaikan ke kampung halamannya. Itu yang harusnya dilakukan oleh kita. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang kerjanya tidak mikir-mikir, tidak ada malu, tidak ada gengsi, walaupun semua orang menghinanya. Mohon maaf, kalau dulu waktu saya SD, kalau ada orang kulitnya agak hitam sendiri, pasti dibilang lelek Jawa. Wong Jawa katanya gitu. Kenapa? Karena orang Jawa tidak peduli, Pak. Mau jualan dia lakoni, mau jadi tukang dia lakoni, apapun dia lakoni. Kenapa? Merantau. Nah, kita yang ada di negeri di tanah Sumatera ini banyak gengsinya. Jualan tidak mau, nukang tidak mau. Akhirnya apa? Membebankan orang saja, menjadi beban masyarakat. Maka penting kita memberikan mental sebagai orang yang merantau di dunia ini, biar tidak ada gengsinya. Dibilang orang sok alim, alhamdulillah dibilang sok alim, daripada sok jahat, lebih baik sok alim, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu daripada orang lain.
Kita tinggal ikhlaskan niat kita saja. Semoga niat kita tetap lurus, memohon dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan omongan orang, Pak. Ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita jamaah sekalian, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan semua manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Karena Allah jadikan di dunia ini pasangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang suka kepada kebaikan, ada orang benci dengan kebaikan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Maka kalau kita menjadi orang baik, dibenci orang jahat, jangan khawatir. Dan ada kaidah lain, unasun a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh dari sesuatu yang belum dia kenal. Itu kaidah, Pak. Kenapa orang memusuhi kita? Bisa jadi dia belum kenal sunnah. Kenapa orang membenci kita? Bisa jadi dia belum punya ilmunya. Kalau dia punya ilmunya, pasti dia mencintai sebagaimana kita mencintai ilmu. Pasti dia rajin ke masjid sebagaimana kita berusaha untuk tetap ke masjid. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena belum tahu. Maka hadirlah rasa empati dengan orang. Tidak mudah memvonis, tidak mudah menyalahkan, bahkan kita sering berbagi dan memaklumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan. Jangan jadi beban pikiran ketika kita ngaji dibilang wah sekarang udah jadi kambing. Alhamdulillah, jangan jadi beban. Ya, kambing salah satu makhluk surga. Ya, kenapa harus benci? Jangan marah. Dibilang aja, wah ini Prabu Mulila banjir terus. Ada apa-apa dibilang kebanjiran? Alhamdulillah celana kita tidak kotor. Ingat kata Umar Ibnul Khattab ketika beliau sekarat datang, ada pemuda datang kepada beliau yang mana celananya menutupi mata kaki, pakaian menutupi mata kaki. Saat sekarat, Pak, Umar Ibnul Khattab mengatakan, siapa tadi pemuda? Panggil balik. Balik lagi. Datang lagi orang tersebut dan Umar mengatakan, ya bunai, wahai anakku, atau ya akhi, wahai saudaraku, irfa saubak, coba angkat bajumu. Itu dalam kondisi sekarat, Pak. Angkat bajumu, jangan sampai nutupi mata kaki. Kenapa? Ada dua alasannya. Fa innahu atqa lillah wa anqa li saubik. Karena itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih untuk pakaianmu. Jadi jangan pedulikan pembicaraan orang tentang kita. Yang penting kita di atas kebenaran, kita berusaha. Adapun orang mencela kita, kita maafkan. Kita maaf. Kenapa? Karena kita gharibun, orang asing di sini, Pak. Au abirus sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Makanya Abdullah ibnu Umar setelah mendapatkan nasihat ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar? Wa kana Abdullah ibnu Umar yaqul, maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau mendapati waktu pagi, jangan tunda untuk beramal kebaikan sampai datang waktu sore. Wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Ketika datang waktu sore, jangan tunda sampai datang waktu pagi. Wa khuz min sihhatika limaradik. Ambil kesempatan di saat engkau sehat sebelum datang waktu sakit. Wa li hayatika min hayatika min mautik. Dan ambil kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Kata Abdullah ibnu Umar mengomentari atau melanjutkan pembahasan dari hadis Nabi tersebut. Naam. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah permisalan aku dengan dunia kecuali seperti orang yang sedang dalam perjalanan berteduh di bawah pohon dan selanjutnya akan segera meninggalkan pohon tersebut. Sejatinya dunia adalah tempat kita berteduh saja, Pak. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat kita meninggal. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, dan masih tersisa beberapa ayat lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mendengar sebuah hadis yang saya dari Pak Sori yang isinya Ustaz bahwa Nabi di bulan Rajab memperbanyak puasa sunnah hampir-hampir sebulan penuh. Itu kalau Sori Ustaz, bagaimana batasan kita mengikuti hadis tersebut? Sedangkan di sisi lain ada larangan puasa terus-menerus di bulan Ramadan. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
sekarang kita berada di bulan suci, bulan mulia, bulan agung, namanya bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kemudian Allah melanjutkan, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Haram itu artinya mulia. Ya, haram dari sana dilarang kita melakukan kezaliman, dilarang kita berperang, dilarang kita menumpahkan darah di bulan tersebut. Maka dikenal dengan bulan haram. Sebagaimana kita menyebut kota Mekah sebagai kota haram, ya. Jadi bukan kota haram artinya wah haram ini. Nah, bukan. Haram yang dimaksud adalah karena keagungan dan kesuciannya maka kita diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan di tempat tersebut atau di bulan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Berarti Ustaz, bulan lain boleh zolim? Enggak. Kita dilarang zolim apalagi kalau masuk bulan haram tersebut. Maka jangan sampai kita melakukan kezoliman, sengaja melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram. Pertanyaannya, apa saja bulan haram tersebut? Nabi SAW mengatakan, salah satu mutawaliyat wa rajabun mudhar. Kata Nabi SAW, ada 3 bulan yang berturut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang keempat, wa rajabun mudhar, dan bulan Rajab. Dan kita sedang berada di bulan Rajab, maka kita berada di bulan haram. Nah, bulan Rajab ini bulan agung, bulan mulia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan melakukan kezaliman, tahan. Kemudian apa? Meningkatkan amal kebajikan. Dan ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang amalan-amalan di bulan Rajab. Dan kata para ulama, dan hadis-hadis tersebut seputar yang berkaitan tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab itu berputar pada hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu. Jadi kalau kekhususan baca malam pertama Rajab baca ini akan dapat ini, malam kedua dapat ini begitu. Maka itu semua adalah hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu. Maka jangan pernah kita percaya dan mengamalkan hadis tersebut. Lantas apa yang dilakukan? Maka silakan kita memperbanyak puasa sunnah. Bisa dengan puasa Senin Kemis, bisa dengan puasa Daud, bisa dengan puasa Ayyamul Bid, atau dengan puasa mutlak, silakan, tanpa mengaitkan dengan apa? Dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, maka boleh memperbanyak. Bagaimana cara memperbanyaknya? Dengan puasa Senin Kemis, dengan puasa Ayyamul Bid, dengan puasa Daud. Ya, kalau kita puasa Daud, insya Allah mayoritas puasa kita. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu juga mendapatkan keutamaan. Karena kata Nabi SAW, afdalus siyami siyamu Daud. Puasa terbaik itu puasanya Daud. Wa afdalus sholati sholatu Daud. Dan sebaik-baik sholatnya Daud. Jadi Nabi Daud ini luar biasa, Pak. Dia adalah nabi, dia adalah raja, dia adalah pemimpin pasukan, ya. Dia juga pandai besi. Namun dengan keutamaan yang Allah berikan kepada dia juga menjadi hamba yang selalu kembali kepada Allah. Apa sifatnya? Dia selalu puasa, dia selalu sholat. Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasanya? Puasanya Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa Daud. Bagaimana sholatnya Nabi Daud? Kana yanamu nisfal lail wa yusalli nisfal baqi. Nabi Daud itu puasa setengah malam, setengah malamnya sholat. Jadi kalau kita bagi malam kita 12 jam, 6 sore ke 6 pagi kan 12 jam tuh. Maka Nabi Daud itu sejak jam 12 itu udah sholat, Pak. Ya, sampai terbit matahari, sampai terbit waktu matahari, sampai terbit fajar, lanjut lagi sampai terbit matahari. Itu puasa dan sholatnya Nabi Daud, itulah yang terbaik. Jadi kalau kita mau puasa, tafadhol dengan puasa terbaik. Puasa apa? Puasa Daud, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Adapun penghususan yang lain tidak boleh. Adapun puasa full 1 bulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam bisawab, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa full 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Apakah itu menunjukkan atas larangan atau tidak? Wallahu alam
bisawab. Namun yang terbaik kita mengikuti puasa Nabi Daud tadi, karena yasumu yauman wa yuftiru yauman, satu hari puasa, satu hari berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi ada Ustaz yang masalah duha tadi Ustaz, waktu suruh tadi Ustaz. Misalkan kita terbangun Ustaz, kata Allah waktunya hampir masuk waktu suruh Ustaz ya. Jadi waktu kita kamar mandi bodoh kan, waktunya sudah masuk waktu suruh Ustaz. Apakah kita melewati waktu suruh dulu, sholat subuhnya atau langsung sholat Ustaz? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi apa yang harus dilakukan kalau seandainya kita ketiduran dari sholat subuh? Ketika kita bangun ternyata matahari sedang terbit. Maka apa yang harus dilakukan? Maka yang terbaik kita menunggu sampai matahari itu betul-betul naik. Ya kurang lebih 15 menit tadi. Ya kurang lebih 15 menit. Tadi karena Nabi SAW melarang. Apa kata Nabi SAW? Jangan sholat ketika matahari, jangan sholat ketika dua tanduk setan itu muncul. Apa itu? Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Maka tidak masalah kita menunggu sebentar, sedikit untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan Nabi SAW pernah sholat. Ya pernah sholat karena ketiduran, sholat subuh. Bahkan beliau itu bangun, ya kebangunnya karena matahari yang telah bersinar. Siang banget ketidurannya. Dan itu semua sahabat ketiduran semua. Ya, maka Nabi SAW kemudian menyiapkan jamaah dan tidak langsung sholat. Nabi menunggu jamaah, kemudian Nabi SAW sholat subuh berjamaah bersama para sahabat yang lain yang ketiduran bersama dengan Nabi SAW. Jadi Nabi pernah ketiduran? Iya. Dan itu hikmah agar kita tahu bagaimana kalau kita ketiduran. Coba bayangkan kalau Nabi SAW tidak pernah ketiduran, tidak tahu kita gimana caranya kalau kita ketiduran. Itu salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kalah perang, Nabi terluka, Nabi sakit, Nabi lupa. Pernah Nabi lupa sholat. Ya, Nabi lupa sholat. Pernah Nabi SAW sholat, namun beliau sholatnya cuma 2 rakaat sholat zuhur. Sholat zuhur 2 rakaat Nabi. Berarti Nabi tidak khusyuk sholatnya. Tidak bisa kita bilang begitu. Itu hikmah yang Allah jadikan, mengajarkan kepada kita. Kalau seandainya kita lupa, begini caranya. Nabi itu pernah lupa Pak. Makanya ada syariat sujud sahwi. Nabi pernah sholat tanpa duduk tanpa duduk tasyahud awal. Pernah. Ya. Ketika Nabi SAW tasyahud, harusnya tasyahud, Nabi berdiri. Pernah Pak. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW manusia biasa, dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman Nabi tersebut. Jadi kalau seandainya kita kesiangan dan ketika bangun pas waktu matahari terbit, maka tunggu sebentar kemudian kita sholat subuh tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita bangun ya wah astagfirullah, langsung kita wudu, langsung sholat tanpa memperdulikan waktu lagi, itu pun tidak masalah. Ya itu bagi kita yang memperhatikan ini jam berapa gitu. Ya, karena kata Nabi SAW lafaznya mutlak. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa dari sholat, maka hendaklah dia langsung sholat ketika dia ingat. Gitu. Jadi begitu ingat langsung gitu. Tapi kalau kita masih sepertinya ini pas matahari terbit, ya kita tunggu sebentar, ya sekitar 10 sampai 15 menit baru kita sholat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Ada? Fadol. Misalnya kita sholat subuh di masjid, tapi kita tinggal misalnya sholat, kita ini belum sholat sunnah sebelum subuh itu. Nah, apakah boleh kita mengerjakannya setelah sholat subuh? Ya, jadi kita kan misalnya seseorang sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, yang mana Nabi SAW mengatakan pahalanya khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, suatu hari kita ketiduran, pas bangun ke masjid imam sudah takbir, tidak sempat lagi sholat. Apa yang harus kita lakukan? Tafadhol, setelah sholat kita mengkodoknya, silakan. Karena Nabi SAW pernah mengkodok ketika Nabi SAW tidak melaksanakan sholat sunnah tersebut. Ya, jadi Nabi SAW mengkodoknya. Setelah selesai kita sholat subuh, silakan sholat mengkodok sholat tersebut.
Jadi silakan, ini tidak mafa. Jadi dan ini telah disampaikan juga oleh para ulama, termasuk yang dikatakan oleh Syekh Al-Bassam yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam. Ya, dalam kitabnya Taisir, beliau mengatakan boleh bagi seseorang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh kemudian kelupaan atau ketiduran untuk mengqadha'nya setelah sholat subuh. Jadi boleh. Jadi larangan sholat itu adalah larangan sholat mutlak. Tapi kalau sholat karena qadha itu diperbolehkan. Larangan sholat ketika setelah sholat subuh itu kalau kita tidak ada hajat, tidak ada keperluan, maka tidak boleh. Tapi kalau ada keperluan, kita belum sholat subuh, tafadhol sholat subuh. Kalau kita biasanya sholat sunnah sebelum subuh, kemudian kelupaan atau ketiduran, silakan mengqadha'nya setelah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Fadhol. Tentang waktu duha, mengenai waktu duha itu kan mulai dari jam awal pagi sampai jam setengah 12. Kemudian untuk para pekerja ya, ini kan dalam bekerja itu kan ada kewajiban dalam menunaikan pekerjaan. Nah, setelah waktu itu kita melaksanakan sholat duha tanpa seizin atasan atau jadi gimana? Apakah diperbolehkan atau gimana? Taib ini khusus bagi pegawai pekerja ya yang terikat dengan instansi. Khusus bagi yang terikat dengan instansi tertentu, maka sejatinya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan ketika seseorang melakukan akad kerja, sejatinya dia sedang menggadaikan waktunya kepada orang yang menyewa jasanya tersebut. Maka waktu kerjanya bukan milik dia, milik tuannya, milik instansi tersebut. Maka dia tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diperintahkan untuk dia. Jadi kalau kita bekerja untuk apa? Ya kita melakukan itu. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diminta atau menyalahi apa yang diminta, maka telah kita terjatuh dalam khianat. Termasuk sholat duha, karena hukum sholat duha adalah sunnah, sedangkan menunaikan kewajiban kita akad wajib. Jadi Ustaz, kita tidak bisa melakukan sholat duha. Bisa. Caranya gimana? Berkompromi dengan atasan kita. Ya, karena sejatinya izin ke toilet diizinkan enggak? Pak, saya mau, enggak, jam kerja, enggak boleh kan? Enggak mungkin kan? Pasti diizinkan. Apalagi kita katakan, Pak, saya izin untuk sholat duha 5 menit aja. Insya Allah dengan sholat ini Allah mudahkan segala urusan saya, sehingga kerjaan saya lebih berkah daripada kerjaan yang lain. Insya Allah pasti diizinkan. Daripada kita diam-diam, ya malah menjadi sentimen dari orang lain, so alim banget padahal jam kerja ini, oh tidak peduli, saya ini orang asing, tidak begitu juga ngomongnya. Ya, saya orang asing, tidak peduli apa kata atasan, tidak begitu. Karena kita ada hubungan ikatan kerja, maka kita kompromikan. Pak, gimana kalau saya izin 5 menit saya untuk sholat duha? Semoga dengan itu Allah berkahi, ya Allah berikan keberkahan waktu sehingga kerjaan saya walaupun jam kerjanya sama dengan pegawai lain 8 jam, namun hasilnya lebih banyak dari yang lain. Pasti anak kira 5 menit pasti dikasih izin ya. Kecuali kita izinnya 5 menit, jatuhnya 50 menit. Nah, itu pasti dikomplain. Tinggal kita saja tetap berkompromi dengan menyampaikan yang benar dengan atasan kita, insya Allah pasti mendapat solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya kekeh nih, bosnya enggak boleh, ya sudah. Karena itu perkara sunnah, kita tidak boleh laksanakan. Dan insya Allah kita mendapatkan pahala niat tersebut. Kata Nabi SAW, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak mampu melaksanakannya, maka dia telah ditetapkan 1 pahala. Kalau dia tetap laksanakan 10 pahala. Maka kalaupun kita terhalang, dapat 1 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup. Hujan tidak kedengaran lagi. Kita cukupkan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita, berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan Allah Subhanahu Wa Taala tambah timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat dengan melakukan amal-amal seperti ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.